Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Aulia Francisca dengan NIM 05.2008 dari program studi Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 2 praktik mata kuliah STSI 4209 pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi web pemesanan bahan aja Universitas Putra yang disebut dengan Jepang menggunakan framework Vue.js. Oke, langsung saja mulai. Pertama, saya akan tunjukkan struktur folder proyeknya. Sesuai ketentuan soal, strukturnya seperti ini. Ada indeks HTML, halaman beranda, stok HTML, halaman stok beranda, dan tracking HTML, halaman tracking delivery object. Terus ada folder CSS berisi stok CSS untuk tampilan, dan output.js ada 3. Folder CSS berisi 3 file, yaitu data bahan ajar, yang isinya dapat dummy, stock up.js, logika view untuk stok, dan tracking up.js, logika view untuk tracking. Alasan saya pisah-pisahkan file ini adalah supaya model lebih rapi, mudah dibaca, dan sesuai dengan separation of concept. Setiap file punya tanggung jawab masing-masing. Yang penting, data bahan ajarnya ini tidak menggunakan new view, tapi hanya berupa objek biasa bernama data bahan ajar. Data kemudian diambil oleh stock up.js dan tracking up.js. Jadi tidak ada konflik antara view instance. Ini di part data bahan ajarnya. Saya akan buka indeks HTML halaman indeks HTML. Nah, ini adalah tampilan indeks HTML di browser. Nah, ini adalah halaman beranda aplikasi kita. Untuk navbar di atas ada 3 menu navigasi, yaitu beranda, stok bahan ajar, dan tracking DO. Di sini ada halaman utamanya, yaitu ruang stok bahan ajar dan tracking delivery order. Terbuka stok bahan ajar. Ini halaman stok bahan ajar. Tampilannya seperti ini. Di bagian atas ada 4 kartu statistik yang menampilkan total bahan ajar, stok aman, stok nipis, dan stok kosong. Nilai-nilai ini otomatis berubah menggunakan complete properties setiap kali data berubah. Nah, di bawah ada tabel yang menampilkan seluruh data stok bahan ajar dengan kolom kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, kategori mata kuliah wajib, praktikum atau mata kuliah ringan, kode daerah, lokasi rak, stok, seperti statusnya ini, harga, catatan, dan aksi. Untuk menampilkan datanya, saya menggunakan mistake syntax dan directive report. Contohnya, text total digunakan untuk menampilkan data statistik, sedangkan report digunakan untuk melakukan perulangan data stok. Jadi data bisa langsung tampil otomatis dari array Vue.js. Selanjutnya terdapat fitur filter dan data stok sesuai ketentuan soal. Ketiga, di HTML saya gunakan khusus untuk membuat kolom catatan karena isi filenya mengandung tag HTML seperti strong, dan u. Kalau pakai mistakes biasa, tag HTML tidak akan di-render. Yang keempat itu ada if, else untuk menentukan budget status yang ditampilkan. Kalau stok sama dengan 0, maka budgetnya berwarna merah dan ada tulisan kosong. Nah, kalau stok kurang dari 70, maka budget berwarna kuning dan ada tulisan menipis. Selain itu, budgetnya warna hijau yang berarti aman. Nah, misal saya ketikkan Ekmas. Nah, tapi langsung menyaring data yang sesuai secara real time. Jadi ada pengantar manajemen dan pengantar akuntansi. Ini karena filter terhubung dengan vModel ke data filter stock dan tabel render dari compute property filter stock yang secara otomatis menghitung ulang hasilnya. Nah, saya pilih UT daerah Jakarta. Nah, bisa dilihat data langsung difilter hanya yang ada di Jakarta. Dan perhatikan filter kategori NK baru muncul setelah saya memilih UT daerah. Ini namanya dependent option, implementasinya pakai VS, yaitu filter OBJ. Filter kategori hanya tampil kalau daerah sudah dipilih.
saya pilih MK wajib, maka yang muncul ya tetap ini karena semua MK wajib. Data filter jadi lebih spesifik. Nah, saya riset filter. Nah, setelah saya riset filternya, semua filter kembali ke awal menggunakan metode riset filter. Ini ada fitur perlu reorder kalau dicentang. Lihat, tabel hanya menampilkan item yang stoknya di bawah satu stok atau kosong. Nah, ini menitip sama kosong aja yang muncul. Muncul juga peringatan kuning di atas. Di atas tadi yang menunjukkan berapa item yang perlu di reorder. Jadi ini ada satu item yang perlu di reorder. Nah, ini pakai pisau. Elemen tetap ada di HTML tapi disembunyikan kalau tidak ada item yang perlu di reorder. Saya klik headers kolom stock, data langsung diurutkan dari yang terkecil. Klik lagi. Nah, stock ini ditangani oleh metode setSort dan diproses di dalam compute property filter stock. Nah, sekarang saya coba tambah bahan ajar baru. Pertama saya klik simpan dulu tanpa mengisi dan lihat. Muncul pesan error di bawah. Field yang wajib diisi, jadi kode wajib diisi. Jadi kayak harus diisi dan wajib. Input juga berubah warna merah menggunakan kelas if error kode. Ini adalah validasi sederhana yang dijalankan oleh metode validate form. Sekarang kita isi. Contoh mata kuliah hukum. Kita kuliah, mata wajib, judul mata kuliah hukum atau sejarah. Oke, ini apa? Artinya saya kuliah apa? Tempat itu. Artinya judul itu. Menambahkan masa. Itu. Depan versi. Ajar biasanya ditambahkan ini di pojok sini. Lalu tutupan sama video saya. Nah, datanya langsung masuk ke tabel dan kartu statistik di atas ikut berubah. Jadi ini adalah totalnya 5 bahan ajar, stoknya 2 aman, stok menipis 2, dan stok kosongnya tetap 1. Nah, karena stok 5 kurang dari 10, statusnya otomatis menipis. Semua ini terjadi berkat reaktivitas view, tidak perlu reload halaman. Nah, jika saya edit salah satu halaman yang kosong dengan data yang sudah sesuai garis yang dipilih, kode MK tidak bisa dirubah karena fungsinya sesuai ID ini. Ubah jumlah stok, ini bisa diubah jumlah stok. Saya ubah jumlah stoknya misalnya dari 0 ke 10. Statusnya langsung berubah jadi aman. Ini harus di atas seperti biar statusnya nggak menjadi aman. Pakai VIF yang sama pasti seperti di tabel. Saya buka StockUp.js. Di StockUp.js ada 2 wajah. Wajah pertama memantau filter UBJJ. Kalau pengguna mengosongkan pilihan kriteria, filter kategori otomatis ikut dikosongkan. Tanpa wajah ini, bisa terjadi kondisi filter kategori ini masih terisi padahal daerahnya sudah kosong. Lalu wajah kedua, menambah seluruh array stok secara mendalam menggunakan opsi deep through. Setiap kali ada perubahan data stok, wajah ini memeriksa apakah ada item dengan stok kosong dan mencatat peringatan di konsol browser. Nah, sekarang saya ke halaman tracking.do. Halaman ini ada 4 kartu statistik total DO yang sedang dalam perjalanan, yang sudah terkirim, dan nomor DO berikutnya. Bawah ada satu data DO bawaan dari file dummy, lengkap dengan timeline riwayat perjalanannya. Namanya. View index untuk halaman ini menggunakan L-Tracking Apps, dari stok yang pakai L-Stock. Ini tidak akan terjadi konflik. Nah, datanya itu diambil dari data bahan ajar menggunakan parse JSON stringnya agar data aslinya tidak termutasi. Nomor DO bekerja dengan cara mengambil semua nomor DO yang sudah ada, mencari angka sequence tinggi lalu menambahkan 1. Hasilnya dirubah jadi DO plus tahun plus 4 digit angka. Sekarang saya akan coba buat dari objek baru. Nah, nomor DO-nya ini tidak bisa dirubah ya, karena ini sudah di-generate oleh sistem. Nomor ini sudah diisi menggunakan ini data to source string. Saya coba simpan dulu tanpa isi. Nah, untuk pesan validasi ini harus 9 digit angka, harus mengisi nama penerima dan pilih eksekusi, pilih paket juga, dan wajib isi paket. Nah,
dan nama paket wajib diisi. Nah, sekarang saya coba isi dengan NIM saya dan nama saya juga. Nah, untuk ekspedisinya saya pilih yang reguler aja. Dan DO-nya dalam perjalanan saya pilih paket IPA Desa. Setelah saya pilih paket di bawah drop down, langsung muncul detail isi paket yang menampilkan kode-kode bahan aja di dalamnya. Dan di bawahnya muncul total harga otomatis senilai 140.000. Ini menggunakan Complete Property Selector paket yang reaktif terhadap perubahan pilihan di drop down. Lalu saya klik simpan DO. DO berhasil dibuat. Ini muncul. Dan di dalam kartu DO terlihat semua informasi yang tadi diisi lengkap dengan riwayat perjalanan, awal yang otomatis dicatat berdasarkan waktu saat DO dibuat, dan lihat kartu ini di atas juga ikut berubah. Total DO-nya sekarang adalah 2, dan di dalam perjalanan ditambah jadi 1 yang menjadi 2. Menjadi statusnya ini jadi menjadi warna hijau dan dalam perjalanan warna oranye. Pertama, memantau form paket kode. Setiap kali pengguna mengganti pilihan paket, wajar mencatat nama paket dan harganya ke konsol. Wajar kedua, memantau objek. Tracking secara mendalam, setiap kali ada DO baru ditambahkan, wajar mencatat total jumlah DO yang ada saat ini. Baik, itu tadi penjelasan lengkap dari aplikasi IPA UT yang saya kerjakan untuk tugas 2 praktik mata kuliah pemrograman beasiswa. Akibat ringkas dan singkat, aplikasi ini sudah mengimplementasikan struktur proyek Vue.js yang rapi dan terpisah per file, directive, vStage, vHTML, vModel, vBeam, vForm, conditional, vIf, vElse, dan vShow, Complete Property dan Methods, 4 wajib total, 2 di masing-masing halaman, formulir dengan validasi sederhana dari setiap field. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.